Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yahya Asidiki akan membahas terkait penerapan tilang elektronik dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan negara hukum yang tertera pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi negara hukum bermaksud bahwa di dalam sebuah sistem bernegara terdapat aspek peraturan-peraturan yang bersifat mutlak, memaksa dan mempunyai sanksi tegas jika dilanggar oleh semua warga negara. Hukum yang ada di Indonesia dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan yang terkandung pada dalam Pancasila. Indonesia sudah memasuki fase merdeka dan melewati beberapa masa pemerintahan dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Berbagai kebijakan terhadap hukum sudah ditegakkan sejak kepemerintahan Presiden Soekarno. Dengan melihat bahwa hukum sudah dia atur sejak lama, maka tidak heran jika setiap peraturan yang dibuat akan memberikan sebuah dampak dari keberlangsungan dan jalannya sebuah negara. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali tindak kejahatan yang sangat mengakar dan hingga saat ini masih berlangsung. Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat kejam dikarenakan banyak sekali hal-hal buruk yang dapat merugikan semua pihak, baik dari merugikan keuangan negara dan hak-hak sosial dari masyarakat luas. Korupsi dapat dilakukan di mana saja dan dilakukan secara terorganisir oleh oknum-oknum yang memiliki integritas yang buruk. Pemerintah sendiri pada masa kepemimpinan Ibu Megawati sepakat untuk membuat lembaga independen yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perjalanannya, KPK sudah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam hal tindak pidana korupsi. Dilihat dari banyaknya pejabat negara terlibat dalam kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana korupsi, KPK sendiri memiliki pendekatan pencegahan yang merupakan strategi yang cukup baik. Dengan pendekatan yang dibuat menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik harus dipersiapkan dengan orang-orang yang paham tentang nilai-nilai anti korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan di bidang manapun, di berbagai aspek manapun. Pada masa sekarang, teknologi merupakan sebuah hal yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Adanya teknologi dapat memberikan kemudahan bagi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Di Indonesia sendiri mulai mengaplikasikan sebuah teknologi kepada sistem keamanan lalu lintas yang biasa disebut dengan e-tilang. E-tilang merupakan sistem yang dibuat oleh Polisi Republik Indonesia, Polri, untuk mempermudah dalam menangani setiap pelanggaran lalu lintas. E-tilang merupakan salah satu peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rumusan masalah. Dilihat dari latar belakang dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu bagaimana kontribusi dari elektronik tilang dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum lalu lintas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang terjadi pada kegiatan berlalu lintas, untuk mengetahui sistem dari e-tilang, untuk mengetahui peran e-tilang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Manfaat dari penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan dalam menerapkan tertib berlalu lintas dan mengetahui bagaimana teknologi yang muncul seperti e-tilang dapat berkontribusi menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi pada oknum-oknum petugas lalu lintas. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan hukum pidana, KUHP, kata setiap orang di sini adalah meliputi pelaku, pembantu pelaku dan siapa saja yang ikut serta. Menurut pendapat Edi Yunara, 2005/36, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.
Dilihat dari beberapa pendapat terkait tindak pidana korupsi dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok dengan memanfaatkan berbagai jabatan yang memberikan dampak buruk berupa kerugian keuangan negara dan hak-hak sosial. Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang Electronic Traffic Law Enforcement. Electronic Traffic Law Enforcement atau yang biasa disebut dengan tilang elektronik merupakan salah satu jabaran dari program kerja kepolisian modern yakni profesional, modern dan terpercaya. Tilang elektronik dilatar belakangi oleh kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep yang lebih maju dan dilihat dari tenaga kepolisian yang tidak begitu banyak ditambah lagi untuk mengurangi tindak pidana korupsi dalam menangani tilang kepada pengendara. Tilang elektronik dirancang untuk menghilangkan praktik koruptif terkait tilang secara langsung, mengingat selama ini proses dalam pembayaran tilang melalui siding sangat menyita banyak waktu. Dari hal ini pula lah banyak dari pelanggar lalu lintas yang memberikan denda tilang langsung di tempat yang memicu kegiatan yang koruptif. Tujuan tilang elektronik. Proyek yang dibuat oleh kepolisian mempunyai tujuan yang harus dicapai meliputi meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan, meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Manfaat tilang elektronik. Manfaat dari proyek ini meliputi mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di dalam penegakan tertib lalu lintas. Melanggar lalu lintas, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, melakukan kegiatan suap terhadap petugas lalu lintas, melakukan penetapan kesalahan yang subjektif terhadap pengendara. Dalam studi kasus yang pertama diketahui oknum polisi yang bertugas di daerah Pekutatan, Jembrana, Bali menilang pengguna jalan yang dianggap melanggar lalu lintas. Pada saat itu kepolisian sedang melakukan kegiatan razia karena Jalan Jembrana merupakan akses keluar masuk barang dari Jawa Bali. Pelanggar merupakan turis Jepang yang sedang melakukan liburan. Pada saat itu oknum menanyakan kelengkapan terkait surat berkendara. Setelah itu turis ditilang oleh oknum polisi dan meminta uang sebesar 1 juta terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara. Melihat berita ini bahwa munculnya niat jahat dari oknum polisi terhadap seorang yang bukan warga Indonesia menunjukkan tindak pidana korupsi sangat megakar kepada setiap oknum yang tidak memiliki integritas sekalipun memiliki jabatan seorang polisi. Dengan penindakan tegas seharusnya dapat menghilangkan oknum-oknum seperti ini. Dalam studi kasus yang kedua, banyak dari masyarakat khususnya pengguna kendaraan ketika terkena sanksi tilang cenderung melakukan tindak koruptif dengan menyuap petugas kepolisian yang berjaga. Hal ini dikutip dari hasil survei oleh Badan Transparansi Internasional Indonesia, TII, yang menyatakan 47% responden memiliki pengalaman dengan suap ketika berusaha menghindari sanksi tilang. Menghindari sanksi tilang dengan membayar uang dalam jumlah tertentu masih dianggap sebagai jalan pintas. Melihat berita ini bahwa setiap pelanggar memang seharusnya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan bukan dengan memakai jalan pintas. Kegiatan koruptif seperti ini jika terus dibiarkan tanpa ada pendekatan pencegahan maka akan terus berakar pada setiap individu. Analisis. Proyek tilang elektronik merupakan sebuah langkah untuk memajukan penegakan hukum dalam segi tertib lalu lintas. Dalam perjalanannya banyak sekali tindak pidana korupsi terkait penegakan tertib berlalu lintas. Salah satu contoh banyak sekali oknum polisi yang menilang namun dengan kesalahan yang subjektif dan juga banyak dari masyarakat yang menyuap petugas polisi untuk diberikan keringanan ataupun jalan pintas.
Dari sini sudah banyak sekali baik polisi maupun masyarakat yang terbiasa dengan kegiatan koruptif. Dibuatkannya proyek ini sangat berkontribusi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi. Karena sistem dari tilang elektronik dapat mempercepat dalam hal penindakan tanpa harus mengurus dan mengambil sitaan kartu STNK ke pengadilan. Tilang elektronik memiliki dampak besar dalam kemajuan penegakan tertib berlalu lintas. Walaupun masih banyak kekurangan, Degan mendukung adanya proyek ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat untuk menjadi pengguna yang tertib berlalu lintas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa setiap individu harus ditanamkan nilai-nilai anti korupsi untuk meningkatkan integritas anti terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya nilai-nilai anti korupsi yang sudah tertanam pada diri sendiri, maka pada setiap aktivitas akan dijalani dengan jujur, adil dan berani. Adanya sistem tilang elektronik memberikan sebuah kemajuan terhadap penegakan tata tertib berlalu lintas, serta dapat mengatasi setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oknum petugas ataupun masyarakat. Tilang elektronik sangat memberikan dampak besar dan sangat berkontribusi tinggi terhadap penurunan tindak pidana korupsi serta menurunkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat.